Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Jumpa kembali dalam sapaan rohani di Kaji Cakran Ngeratan pada saat ini. Apa kabar? Semuanya semoga baik-baik saja dan semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar mengerti akan kehendak Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, puji syukur dan terima kasih. Ketika sampai saat ini kami masih senantiasa Tuhan beri kecukupan, kesehatan dan rezeki yang senantiasa mengalir dalam keluarga kami. Bapa, pada malam hari ini, pada saat ini kami juga akan menerima berkat-Mu, berkat rohani kami, sehingga kami Engkau kenyangkan dalam firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan ada bersama-sama kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami Engkau mampukan untuk mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala doa kami hanya dalam tangan kasih-Mu yang ada pada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau masih ingat pada sapaan rohani saya yang lalu, saya matur tentang pembiasaan. Pembiasaan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menuju ke pembiasaan yang baik. Nah, saat ini kita akan bersama-sama juga belajar bagaimana Tuhan menghendaki kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, dalam kualitas kehidupan yang lebih baik. Untuk itu mari kita baca surat Paulus yang ada dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini kita masih dalam situasi pandemi corona. Ketika awal-awal sudah setahun ini kita masih dalam pandemi corona. Ketika di dalam pertengahan itu pemerintah mengharapkan bahwa itu corona pandemi itu sudah melandai, maka ada istilah new normal. Apa itu new normal? New normal adalah peradaban yang baru, tatanan yang baru, kebiasaan yang baru. Yang dulu mungkin kita tidak pernah menemui pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Padahal orang Jawa itu bilangnya mangan ramangan asal kumpul. Tetapi sekarang istilah itu tidak berlaku lagi. Malah justru kalau kita kumpul-kumpul itu malah membuat tidak baik. Jadi istilah itu sekarang menjadi istilah new normal, kebiasaan baru. Kebiasaan baru yang dulu kita sudah terbiasa tidak pakai masker, kalau masuk rumah tidak cuci tangan, walaupun dulu-dulu itu sebenarnya sudah ada. Tetapi kebiasaan itu diingatkan kembali. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, masih ingat bagaimana ulat berproses menjadi kupu-kupu yang indah. Prosesnya sangat panjang. Di awal itu sebagai ulat yang merusak banyak daun-daunan dan sangat merusak sekali, apalagi kalau ulatnya itu banyak. Kemudian lama-lama ulat itu berproses menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, cukup lama menjadi kepompong, itu kemudian keluar menjadi kupu-kupu yang indah, yang bagus dipandang mata,
tidak hanya bagus saja dipandang mata, tetapi kupu-kupu itu juga bermanfaat. Bermanfaat untuk membantu penyerbukan bunga itu sehingga bisa menjadi buah. Itu hidupnya jadi dari semula dia seekor ulat yang merusak, setelah berproses kemudian menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Nah, demikian juga kehidupan kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Setelah kita mengalami proses corona ini, corona jangan hanya dipandang sebagai yang negatif saja Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi pandanglah juga di sisi yang positif. Corona mengajarkan kita untuk kita senantiasa hidup bersih. Bagaimana tidak hidup bersih? Nah, kita selalu cuci tangan, kita pakai masker kemana-mana sehingga kalau ada polusi kita bisa tertutup, bisa menghindari polusi. Kita bisa menjaga orang lain dan kita juga kata istilah sekarang, maskermu menjaga diriku dan maskerku menjaga dirimu. Nah, itu tatanan yang baru yang sekarang. Kita harus berubah. Nah, sekarang kita berubah yang bagaimana? Berubah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Berubah oleh pembaharuan budimu. Budi kita kita harus di masa-masa kita sering di rumah. Mari kita senantiasa belajar membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar terus, belajar untuk menjadi yang lebih baik, menjadi hidup yang berkualitas. Itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi tataran yang lebih tinggi. Semoga kita senantiasa dimampukan untuk memperbarui kehidupan kita. Kita akan senantiasa terus-menerus belajar mengetahui kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan yang bagaimana yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Yang dulu mungkin kita sebagai orang yang tidak peduli pada orang lain, sekarang kita harus lebih peduli. Dan banyak lagi. Monggo, kita akan bersama-sama belajar mengenali apa yang dikehendaki Tuhan. Semoga kita dimampukan dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sapaan-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi kami juga sebagai pelaku firman. Terima kasih Tuhan, ampuni apabila di dalam kami belajar untuk mengenal Engkau ada dosa atau perkataan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Amin ya Tuhan, karena semuanya ini hanya atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.